bisa langsung kita mulai Pak dari pertanyaan pertama tentang rumusan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kantor Lion Parcel Pak, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi rumusan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kantor Lion Parcel itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan mengenai sebelum masuk ke area kantor. Saat sebelum masuk ke area kantor, kita sudah menjalankan yang namanya protokol COVID-19, di mana setiap orang atau pengunjung yang masuk ke dalam lingkungan kerja atau lingkungan kantor di Lion Parcel itu wajib menggunakan masker. Yang kedua adalah sebelum masuk ke lingkungan kerja kita juga wajib melakukan cuci tangan. Untuk yang menggunakan sepeda motor, itu juga kita semprot dengan disinfektan sebelum masuk ke area parkiran. Setelah itu, yang terakhir adalah pengukuran suhu. Nah, bila mana pengukuran suhu itu dilaksanakan dan ternyata orang maupun pengunjung atau karyawan yang masuk ke lingkungan kerja kita lebih dari 37 derajat Celcius, maka akan kita tahan, artinya tidak kita bisa izinkan masuk ke dalam lingkungan kantor, maka kita taruh di lobi untuk kita wawancara oleh tim compliance, ya. Apakah ada gejala-gejala simptom seperti orang yang terkena COVID-19, dan bila mana memang ada gejala, maka kita sarankan untuk berobat atau pulang, atau kalau pengunjung dengan rasa hormat kita akan dampingi sampai ke parkir untuk bisa meninggalkan area lingkungan kerja di kantor. Bila mana sudah masuk ke dalam lingkungan kantor, maka kami melakukan pengaturan. Nah, pengaturannya itu ada dua. Yang pertama adalah pengaturan saat jam kerja, pengaturan juga pada saat shift kerja. Pengaturan saat jam kerja, maka kita melaksanakan yang namanya social distancing. Jadi jarak-jarak antar meja atau antar karyawan itu kita batasi. Ya, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu juga mepet, tetapi sudah kita batasi dengan jarak yang aman, sekitar 50 cm sampai dengan 1 meter. Itu pada saat jam kerja. Lalu yang kedua, kita juga tidak segan-segan untuk melaksanakan pengingatan agar sering-sering mencuci tangan. Ya, akan ada yang namanya pemberitahuan setiap 4 jam sekali untuk melaksanakan cuci tangan di area kantor. Meskipun dia tidak kemana-mana, tetap kita minta melalui pengeras suara untuk melaksanakan kegiatan cuci tangan itu. Yang ketiga adalah kita juga tidak menyediakan alat-alat minum atau alat-alat makan, dan diminta oleh para karyawan untuk membawa alat-alat makan atau alat-alat minum sendiri. Dan yang terakhir adalah bila mana ada semacam meeting atau semacam pertemuan-pertemuan yang ada di area kantor, maka kita batasi jumlah pengunjungnya sesuai dengan kapasitas, yaitu di angka 50%. Jadi contoh kapasitas 20, maka hanya 10 orang. Kalau kita 10 hanya 5 orang. Sehingga tetap terjaga yang namanya social distancing tadi. Sedangkan untuk yang pada saat sebelum masuk kantor ada atau shift kantor atau shift jam kerja itu, kita membatasi dengan cara melakukan yang namanya WFA dan WFO. Kita selang-seling, WFA dengan WFO. Ada yang departemen ini WFA, lalu besoknya adalah WFO. Lalu minggu ini seharusnya WFA, maka besoknya WFO. Atau satu departemen mungkin selang-seling. Yang awalan hurufnya A, namanya A, mungkin WFA dulu. Minggu depan baru WFO, dan seperti itu. Dan selain itu juga kita dalam keluarga besar Lion Parcel ini juga selalu mencoba untuk meningkatkan yang namanya kesadaran untuk pola hidup sehat, di mana kita juga melaksanakan ya seperti olahraga bareng via Zoom, kita melakukan olahraga via Zoom bareng, lalu kita juga mengadakan kuis atau yang sifatnya buat memicu atau memacu kesenangan lah, atau biar rasanya itu juga happy gitu ya. Jadi biar tidak lupa dengan pandemi COVID-19 ini,
sehingga suasana kerja juga enak, suasana kerja juga senang gitu ya, dan tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Nah, pada saat pulang dari kantor, maka kita juga mewajibkan semua orang harus menggunakan yang namanya masker. Lanjut, setelah itu juga kita menyediakan yang namanya rapid test. Rapid test ini kadang-kadang kita buat secara massal atau kita buat berdasarkan random. Randomnya ini berdasarkan contohnya bila mana ada peningkatan di beberapa wilayah di daerah ibu kota Jakarta maupun sekitarnya. Atau di beberapa wilayah ada di wilayah luar Jakarta, contohnya seperti Surabaya. Maka kita mengadakan rapid test di sana. Ya. Sifatnya adalah random. Dan itu kita akan pilih berdasarkan orang-orang yang sering berinteraksi atau yang menggunakan kendaraan umum. Ya. Itu biasanya kita rapid test. Nah, bila mana kalau rapid test tersebut ternyata ada hasilnya yang reaktif, maka kita segera melaksanakan swab test mandiri. Artinya para karyawan tersebut kita undang lagi untuk datang ke kantor untuk mengadakan PCR atau swab test yang dibiayai oleh kantor. Nah, bila mana hasil dari swab test itu adalah positif, maka kita segera melaksanakan yang namanya lockdown untuk tim tersebut, dan kita rujuk ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan orang itu, memiliki asuransi atau memiliki BPJS gitu ya. Kalau ternyata negatif, maka boleh masuk lagi. Jadi itu adalah program-program yang kita laksanakan selama pandemi COVID-19 ini, dan alhamdulillah dari bulan ke bulan situasinya semakin menurun. Seiringan juga dengan situasi yang ada di DKI Jakarta yang sudah semakin landai. Terakhir kita mengadakan 300 tes terhadap 300 karyawan itu, yang reaktif itu hanya 11 orang. Dari yang 11 orang itu, alhamdulillah tidak ada yang positif. Begitu kita mencoba kita adakan yang namanya PCR test atau swab test. Gitu. Okay. Nah, itu adalah untuk orang, gitu. Sedangkan untuk barang, ya kan, untuk barang. Jadi karena Lion Parcel ini adalah perusahaan pengiriman barang dan paket secara door to door. Nah, untuk pengiriman barang, setiap minggu di hari Sabtu atau hari Minggu kita mengadakan pembersihan total. Semua bagian-bagian yang ada di Lion Parcel pada hari Sabtu maupun hari Minggu itu kita semprot. Termasuk juga adanya barang-barang yang masuk ke dalam wilayah Kedoya, wilayah di stasiun kita di Kedoya. Begitupun juga ada yang di Konsol, begitupun juga ada yang di daerah-daerah lainnya. Gitu. Selalu kita mengadakan penyemprotan. Tapi tidak setiap hari, ya, karena biaya. Jadi kita mengadakan penyemprotan itu bila mana situasinya sedang lagi hot, lagi panas, atau dalam zona merah. Maka itu kita mengadakan bisa sehari sekali, setiap hari pasti kita semprot. Yaitu pada malam hari pada saat berkumpulnya barang-barang. Nah, pada saat pengiriman barang, kita juga memiliki protokol pengiriman atau protokol pada saat delivery. Yang pertama adalah kurir yang bertugas wajib menggunakan masker. Yang kedua wajib menggunakan sarung tangan. Ya. Yang ketiga tidak bersentuhan dengan si penerima barang secara langsung. Jadi bila mana penerima barang bilang bahwa barang itu cukup diletakkan di teras gitu ya, maka kita akan taruh di teras, lalu kita foto sebagai bukti bahwa itu barang sudah POD atau sudah diterima. Bagaimana dengan barang-barang yang banyak? Nah, kalau dengan barang-barang yang sifatnya banyak, yang kirimannya sekali kirim itu nggak cuma menggunakan satu kurir, tapi menggunakan satu mobil atau satu truk, maka biasanya kita mengadakan penyemprotan sebelum truk itu berangkat ke tempat kurir, kita semprot dulu dengan disinfektan. Karena itu juga salah satu persyaratan truk kita masuk ke wilayah kurir tersebut. Karena kita memiliki yang namanya safety requirement kan pada saat kita masuk ke tempat-tempat corporate customer kita. Bahkan di beberapa corporate customer, orang-orang yang kita tempatkan atau staff Lion Parcel yang kita tempatkan di tempat-tempat customer tersebut selalu kita rapid test. Kalau hasilnya rapid test itu adalah non-reaktif, maka kita berikan buktinya bahwa mereka memang non-reaktif. Kalau reaktif, maka kita ganti orang itu. Lalu kita kirimkan yang non-reaktif. Gitu.
Jadi itu adalah salah satu komitmen agar Lion Parcel itu tetap berjalan dengan baik di era pandemi COVID-19 ini dengan cara yang sehat tapi juga efisien. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Victor. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada pembagian karyawan yang WFH dan ada karyawan yang WFO, Pak. Kalau boleh tahu berapa proporsinya ya, Pak ya? Proporsinya begini, kalau kita lihat bahwa Lion Parcel itu kan lebih kepada pengiriman barang ya. Jadi orang-orang yang bertugas di wilayah operasional maupun yang merupakan orang-orang yang bertugas di wilayah frontliner seperti customer service atau customer care, maka tidak kita WFH-kan, tapi itu WFO. Nah, pada saat dia WFO, kita selang-seling. Jadi contohnya yang tadinya shift-nya itu masuk dari jam 8:30 sampai dengan jam 5 sore, 40 orang contoh. Maka kita bagi yang dari jam 8:30 sampai dengan jam 3 itu 20 orang, maka selebihnya adalah 20 orang lagi. Oh, oke. Jadi kita buat yang namanya tidak full masuk, tapi mungkin 70%. Nah, 30%-nya itu begitu pada saat pergantian shift, gitu loh. Dan karena salah satu contoh adalah customer care, itu adalah salah satu yang terbanyak di Lion Parcel. Karena terlalu banyak dan terlalu rapat, sehingga kita membuat suatu area baru untuk customer care, yaitu ruang meeting yang biasa kita pakai meeting ya. Jadi kita nggak nerima tamu-tamu dulu. Di ruang meeting itu kita rubah menjadi ruang customer care. Kita pecah gitu. Nah, sedangkan untuk departemen-departemen yang tidak frontliner ya, contohnya admin atau contohnya bagian product development atau mungkin di bagian sales ya, atau seperti di bagian kayak saya di compliance and network, itu biasanya kita menggunakan ajang ini untuk WFH. Tapi yang WFH itu biasanya yang level-level staff atau yang level-level lead ke bawah gitu ya. Karena mereka bisa mengerjakannya kan di rumah. Tapi kalau yang levelnya sudah manajer ke atas, kadang-kala harus masuk karena kita perlu ada koordinasi di kantor. Oke, terkait WFH Pak, boleh diceritakan bagaimana produktivitas karyawan Pak? Apakah terjaga? Dengan karyawan yang WFH ini kita memiliki protokol juga, memiliki prosedur, yaitu kita memiliki suatu sistem di mana pada saat jam mereka masuk itu mereka harus login ke dalam sistem tersebut. Namanya kita kerjasama dengan Talenta. Oke. Nah, dengan sistem Talenta ini kita melaksanakan yang namanya login log off. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap kali kita minta respon dari karyawan yang bersangkutan yang sedang WFH, maka kita berikan batas waktu sampai dengan maksimum 15 menit. Kurang dari 15 menit berarti dia tidak masuk, alias kita anggap sebagai dia izin atau tidak masuk kerja. Ya, nah, itu biasanya terjadi. Kalau sepengalaman saya, kalau saya WFH, itu biasanya mulai dari jam 8:30 sampai jam 7 malam tuh di depan Zoom terus. Jadi nggak berhenti. Dan itu yang kita laksanakan sebetulnya. Jadi masing-masing departemen head, ya masing-masing kepala divisi maupun kepala direktorat itu mengadakan program-program di mana pada saat kita WFH itu menghasilkan sesuatu output yang bisa kita laporkan kepada manajemen. Nah, itu yang kita jalankan. Nah, sepengalaman saya kalau saya WFH tuh biasanya tim di direktorat saya itu pada nggak suka kalau saya WFH. Karena kenapa? Giliran tuh mulai dari jam 8:30 sampai dengan jam 12 siapa? Lalu jam 1 sampai dengan jam 3 siapa? Jam 3 sampai jam 5 siapa? Jam 5 sampai dengan jam 7 siapa? Itu biasa begitu. Malah kalau WFH itu sebetulnya lebih produktif dibandingkan yang WFO. Oke. Gitu ceritanya. Oke, Pak. Di masa pandemi ini, Pak, apakah Lion Parcel mengeluarkan sejumlah inovasi, Pak, untuk beradaptasi di bisnis yang baru? Inovasi di bisnis yang baru tentu, karena begini, inovasi itu berkaitan dengan keterbatasan yang terjadi. Ya. Jadi begini, dulu sebagai contoh, Lion Group itu menerbangkan sekitar 1.300 flight per hari. 1.300 penerbangan dalam sehari. Sekarang itu kurang dari 500.
Karena kenapa? Karena satu, berkurangnya penumpang, berkurangnya perjalanan domestik. Ya. Yang kedua adalah ada beberapa daerah yang sekarang masih lockdown, yang harus kalau pendatang wajib swab atau wajib rapid test, ya, sehingga akan menambah biaya perjalanan. Yang ketiga adalah di beberapa area karena memang kondisinya lagi pandemi COVID-19 sehingga kelihatannya sepi. Jadi orang tuh males. Jadi ada semacam psikologi di mana kalau lagi berjalan, ini nggak rame nih, gitu loh. Okay. Nah, itu juga akhirnya yang terjadi sehingga bisa membuat penurunan flight itu. Nah, dengan adanya penurunan flight itu, maka kita harus melakukan inovasi. Inovasinya adalah kita mulai dengan cara mengatur pengiriman kita yang benar-benar masuk ke dalam first flight sehingga bisa di-delivery keesokan harinya. Nah, inovasi yang kita laksanakan adalah nggak semudah yang kita bicarakan sekarang. Contoh, kalau seumpama barang-barang di sekitar Jakarta, kita pick up yang tadinya jam 8 malam, jam 9 malam. Gitu. Tapi gara-gara COVID ini mungkin bisa sampai jam 10, jam 11, karena keterbatasan orang yang bekerja dan segala macam gitu kan. Nah, inovasi apa yang kita lakukan? Kita menambah yang namanya shuttle courier, lalu kita menambah yang namanya truk yang berangkat ke airport berapa kali, lalu kita mencoba untuk barang-barang yang pengirimannya tidak terlalu urgent, kita menggunakan moda transport yang lain, kita pecah gitu. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi yang kita buat agar SLA atau Service Level Agreement kita dengan para pelanggan itu tetap terjaga. Nah, bila mana ada satu daerah yang sekiranya memang sudah tidak bisa dijangkau lagi dengan pesawat udara dengan alasan apapun, dengan alasan karena di sana bupatinya nggak mau pesawat mendarat, lalu datang pendatang dari luar daerahnya, yang akhirnya ada yang reaktif gitu kan, lalu dia mengadakan lockdown gitu. Sehingga pesawat nggak ada yang terbang. Gimana caranya? Nah, itu kita waktu kemarin belajar di pengiriman di sekitar Nusa Tenggara Timur, yaitu ke Pulau Flores sama ke Pulau Timor. Nah, caranya dengan gimana? Caranya kita bekerja sama dengan angkutan laut. Kita menggunakan truk yang kita berangkatkan dengan angkutan laut, lalu truk itu muter, mulai dari Labuan Bajo, mulai dari Bajawa, mulai ke Larantuka, lalu muter sampai ke Maumere, balik lagi ke Labuan Bajo, balik lagi ke Bajawa, maka itulah yang kita sebut sebagai shuttle truck inter-island. Gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengantisipasi keterbatasan angkutan moda udara yang ada dikarenakan keterbatasan angkutan udara yang ada pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke. Selanjutnya adalah apakah Lion Parcel ini melakukan sosialisasi protokol kesehatan juga ke agen-agen, Pak? Agen maksudnya adalah mitra kita kan, mitra point of sales. Oh ya, tentu. Jadi seluruh yang namanya protokol 19 itu wajib diikuti oleh para mitra kita, baik yang mitra merupakan point of sales atau mitra subkonsol atau perwakilan setingkat area, atau mitra konsolidator atau perwakilan setingkat provinsi atau setingkat gateway. Itu wajib mengikuti protokol tersebut. Karena kenapa? Jangankan di pusat ya, yang selalu mendapatkan kunjungan dari Satpol PP untuk memastikan kita menjalankan protokol COVID-19 kan. Di daerah apalagi kan, yang kecil daerahnya, pasti kan selalu ketemu tuh. Dia akan melihat nih gimana protokol kita pada saat pencegahan penyebaran COVID-19. Itu pasti mereka akan selalu datang. Nah, guidance-nya ada dari kita, implementasinya ada dari mereka. Jadi, biasanya kalau yang ada di daerah atau di mitra-mitra kita itu, mereka selalu menggunakan masker, selalu menggunakan disinfektan, selalu menggunakan tempat cuci tangan, menyediakan tempat cuci tangan, dan segala macamnya itu. Jadi, plug sama seperti yang kita pergunakan di Jakarta. Cuman satu doang yang kadang-kadang jarang itu adalah mengenai rapid test. Karena kalau di Lion Parcel, di pusat, rapid test kita murah, cuma 85.000 per orang. Kalau di tempat lain kan bisa 150.000, 200.000 kan? Iya Pak. Betul Kak. Nah, itu yang mungkin agak sedikit berbeda. Bedanya adalah mungkin mereka hanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau kita setiap kali ada kondisi merah, kita langsung rapid test untuk teman-teman atau karyawan-karyawan yang tinggal di area-area tersebut.
Nah itu setiap hari kita memantau. Jadi setiap hari itu kita memantau, meskipun kita lagi landai sekarang nih ya, kita lagi pantau apakah ada yang merah atau ada yang kuning gitu ya. Kalau memang ada yang kuning, maka kita coba untuk kita random, kita cek dari database karyawan kita. Kalau memang di area zona kuning, maka kita coba rapid test dulu deh, gitu. Untuk memastikan saja sih, kan murah kan gitu. Oke, begitu Pak ya. Oke, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement Pak, mewakili manajemen Lion Parcel, silakan. Baik, kepada teman-teman semua yang ada di Indonesia bahwa Lion Parcel tetap beroperasi seperti biasa. Kita tetap menjalankan komitmen kita untuk melakukan delivery atau pengantaran door to door sesuai dengan SLA kita. Jadi tidak perlu takut dan kita tetap mematuhi apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, yaitu tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan tetap untuk selalu mencuci tangan. Jadi 3M, ingat pesan Ibu, selalu kita jalankan untuk seluruh kegiatan operasional yang ada di Lion Parcel.